好对呀，好久了，好久不见了啊，sudah lama gak ketemu ya。大家好吗？大家都过得好吗？teman-teman sudah lama gak ketemu ya。Apa kabar semuanya？我希望大家和家人呢都健健康康，然后一切顺利ya. Semoga teman-teman dan keluarga semuanya sehat selalu dan juga dilancarkan dalam semua aktivitasnya. 好，对，大家什么 jawabannya sehat ya？大家都过得很好，谢谢大家。好的，那同学们，我们最后一次都paling terakhir ya，到哪儿呢？sampai mana ya teman-teman semua？对，都到哪儿了？还记得吗？masih ingat teman-teman kita terakhir sampai mana？绘画是吧？好，谢谢 Jennifer。我看一下我们的教材啊，kita lihat dulu bahannya kita ya。OK，好久不见了，大家有没有事情想和我分享？大家有没有事情想和我分享？Artinya teman-teman mungkin ada sesuatu yang mau di-sharingkan ke saya。Oke, sambil saya share bahan ya。到19页是吧？谢谢 Ibu Rinawati. Teman-teman sudah lama ketemu. Mungkin teman-teman review-review di rumah, terus ada sesuatu yang mau sharing ke saya, boleh silakan. 大家稍等啊。Oke, sambil saya share bahan. 第二部分19页, 好的. Halaman 19, teman-teman boleh lihat kalau yang sudah agak lupa, terakhir kita sampai mana? Kita sampai di halaman 19, bagian kedua ya, 第二部分. 好的，好的，谢谢 Yuin. 19，19。好，是到这儿是吧？sampai sini bukan？我忘了上一次都咖喱拉路呀，上一次sama ya，上一次我解释了吗？Sudah saya jelasin atau cuma baca？大家帮忙想一想啊，teman-teman bantu coba ingat-ingat gitu ya，帮忙想一想，我已经解释了吗？还没有解释哦，只有念而已是吧？只有itu hanya ya hanya baca。好的。那我们就来复习这个啊，kita review dulu yang 绘画呀，conversation bagian kedua ya，第二部分，大家可以看一下19页，teman-teman boleh lihat ke halaman 19。好，大家准备好了吗？teman-teman sudah ready？大家准备好了吗？好，那我们就来复习啊。有没有要跟我分享的？Coba saya lihat ya, chattingan ada yang berbagi dengan saya nggak? Nggak ada ya. Oke, 好的。Saya pikir mau sharing sama saya, 老师 saya udah review semua lesson ya. Dari lesson 1 sampai lesson yang hari ini mau bahas gitu. 好吧，那我们就来复习一下kita review ya. Bagian kedua, 这样吧。我先给大家念一遍ya, saya bacain ke teman-teman semua, mungkin teman-teman sekalian mereview kembali, mengingat kembali kosakata yang ada, kemudian saya jelasin. Nah, habis itu kita latihan 绘画 conversation ya. 好，很高兴又能与大家见面ya, senang sekali ya kita ketemu lagi di kelas hari ini ya. Dan mendengar semuanya sehat-sehat, saya juga merasa sangat senang呀，很感恩呀，sangat bersyukur。好，我们看一下吧。第二部分，小李给小陈打电话，他们是同学，对不起，他们是大学同学，后来各自忙碌，很少有机会能见面。
喂，小李，是我，小陈。你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事儿吗？是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案，想和你分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。没关系，也不一定得买啊。没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。我们安排时间见个面吧。好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，我下星期三比较有空。就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。好，再来一遍好吗？Nanti teman-teman pas role play ya, pas kita latihan, teman-teman mesti seolah-olah lagi telepon orang ya. Jadi memang apa bahasa tubuhnya sedikit berbeda. Teman-teman kan nggak buka kamera, boleh kayak gini ya. Jadi seolah memang benar-benar telepon orang. Jadi dapat juga aura ngomong di telepon tuh seperti apa ya. Nah, kalau saya begini kan nanti teman-teman bingung gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya nanti kalau lagi latihan boleh begini supaya auranya itu dapat ya. Oke, 我再念一遍, saya baca sekali lagi. 会不会太快呢？terlalu cepat gak? Oke, 可能大家还在打字，OK, biasa ya, berarti masih OK. 好，那我们继续, kita lanjut ya. 第2部分，小李给小陈打电话，他们是大学同学，后来各自忙碌，很少有机会能见面。喂，小李，是我，小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事儿吗？是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案想和你分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。好吧，我下星期三比较有空，那就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。好，我们先看一下意思，然后再来练习啊。Kita lihat dulu artinya, nanti kita akan latihan. 好，第2部分 bagian kedua. 小李给小陈打电话. Teman-teman, 小李, 小陈 ini sebenarnya mereka marga Li sama marga Chen ya. Terus xiaonya itu karena misalnya kalau teman-teman pernah kerja di perusahaan China, misalnya contoh ya, kita usia 30-an. Nah, di atasnya kita gitu ya, mungkin rekan-rekan sekerja kita ada yang usia 40-an, 50-an gitu ya. Nah, mereka yang lebih senior akan panggil kita xiao ditambah dengan marga kita.
Itu ya kalau di perusahaan China. Kayak saya marga Chai. Jadi kalau misalnya saya masuk bekerja di satu perusahaan, kadang-kadang mereka akan panggil saya Xiao Cai, seperti itu ya. Jadi Xiao Li,给小陈打电话. Jadi ini bukan namanya mereka langsung, 不是. Ini sekalian saya perkenalin bahwa mereka punya kebudayaan seperti itu ya. Xiao karena masih muda gitu ya. Terus ditambah dengan marganya masing-masing. 再来，小李给小陈打电话，jadi 小李 menelpon si 小陈，他们是大学同学，mereka adalah teman sekolah sewaktu kuliah. Jadi kalau misalnya cuma 同学, kita kan nggak tahu ya teman kuliah, teman SMA atau SMP dan sebagainya. Tapi begitu kita tambahkan 大学, orang akan jelas, oh berarti ini teman sekolahnya waktu kuliah gitu ya, 大学同学。后来各自忙碌，后来itu kemudian gitu ya. Jadi apa ya? Kemudiannya maksudnya ada satu jangka waktu gitu ya. 后来各自忙碌，各自itu masing-masing, 忙碌 sibuk ya, masing-masing punya kesibukan gitu ya. 各自忙碌，很少有机会能见面。很少itu jarang ya, sangat sedikit, 很少。有机会 ada kesempatan bisa ketemu. 很少有机会能见面. Saya rasa kata-kata ini juga teman-teman sering kepakai, misalnya, oh ya kita sama-sama masing-masing sibuk ya, sudah lama nggak bisa ketemu. Silakan pakai kalimat ini ya. Jadi tingkat awal ini teman-teman sebenarnya mengkopas ya. Banyak kalimat yang teman-teman boleh comot, pakai gitu ya sehari-hari, oh begini, atau mungkin tinggal ganti kata kerja sesuai kosakata yang teman-teman butuhkan. Kita lanjut, Wei, Xiaoli. Nah, ini kan dari huruf Mandarinnya sebenarnya ada 4, teman-teman. Cuman, teman-teman kalau lihat secara praktek atau mungkin nonton film, mereka suka bilang, Wei, ni hao, gitu ya. Itu nggak terlalu masalah, teman-teman. Wei ini lebih ke halo, tapi halo di telepon. Dan untuk nadanya itu sebenarnya tergantung kebiasaan si orang itu. Ada yang bilang, Wei, nada 4. Ada juga yang dia wei, mungkin teman-teman ada dengar, oh nada 2 loh ya. Itu nggak apa-apa, itu sebenarnya bunyi aja ya. Tapi sebenarnya huruf ini bacanya nada 4 ya. Oke. Wei, Xiaoli, 是我. Halo Xiaoli. Ini saya gitu ya, Xiao Chen. 你在忙吗? Saya rasa ini basic ya, teman-teman mereview kembali kosakata yang dulu-dulu di modul 1. 你在忙吗? Kamu sibukkah gitu ya? 现在方便接电话吗? Nah, kemarin yang saya ingat saya pernah jelasin 方便ya. 方便di sini lebih ke available, leluasa gitu ya. Artinya mungkin bisa jadi maksudnya kamu ada waktu nggak, atau kamu lagi ada tamu nggak, atau kamu lagi sibuk nggak, intinya itu ya. Kalau kita begitu telepon orang, sebaiknya tanya dulu, 方便接电话吗? 方便讲电话吗? Supaya kita tahu mereka leluasa nggak sih, maksudnya available nggak, mungkin lagi sibuk, lagi masak, lagi meeting, kan kita nggak tahu ya. Jadi perlu banget ya kita ketika telepon orang kita tanyain begitu, daripada teleponnya ditaruh doang ya, nggak didengerin seperti itu ya. Nah, 现在方便接电话吗? Sekarang bisa leluasa untuk ngomong di telepon nggak? Cie di sini artinya terima ya, terima telepon. Nah, teman-teman saya mau tanya, masih ingat nggak? Cie di sini kan terima telepon. Tapi kalau cie dipakai di konteks orang, misalnya 明天你能来接我吗? Di situ cie artinya ya menjemput dengan huruf Mandarin yang sama ya. Teman-teman boleh catat kalau dia cie terus belakangnya ada orang berarti artinya menjemput. Tapi kalau misalnya di sini artinya menerima telepon ya, receive the phone. Oke. 小陈你好. Jadi karena mereka udah temanan sih ya biasa aja ya. 小陈 halo. 我现在正在午休呢. Saya sekarang sedang istirahat siang ya, 午休. Seperti yang saya tahu kalau misalnya kayak di Taiwan ya, dulu teman sekantor ya pernah cerita mereka kalau di Taiwan tuh suka ada 午休休息 15 分钟ya, jadi 15 menit itu mereka bisa untuk tidur sebentar ya, ibaratnya merem
supaya katanya lebih bersemangat untuk meneruskan pekerjaan seperti itu. Nah, usio boleh dimaksud seperti itu. Jadi teman-teman mungkin dulu pernah nonton, oh setahu saya usio itu bisa artinya tidur, Laoshi. Bisa kalau konteksnya seperti itu. Biasanya dilakukan siang terus nggak panjang ya, bukan tidurnya berjam-jam, push. Terus usio bisa juga artinya istirahat makan siang ya. Jadi tergantung beberapa budaya-budaya perusahaan berbeda-beda. Oke, Gang 吃完午饭. Gang di sini artinya barusan ya, barusan selesai makan siang. 吃完, wan artinya selesai ya, teman-teman sudah sangat familiar. Gang 吃完午饭, 午饭 makan siang. 怎么了? Kenapa? Jadi kalau teman-teman misalnya di kontak sama orang ya, kalau sekarang kan banyak kan WA gitu ya. Misalnya Ibu Meiska, ni hao. Terus orangnya mungkin nggak ngomong dulu ya, mau ngapain segala macam. Nah, begitu kita balas, sebenarnya kita boleh bilang ni hao, cemela gitu ya. Artinya di situ lebih ke what happened ya, apa yang terjadi artinya kenapa gitu ya. Itu dipakai sehari-hari. Cemela artinya kamu kontak saya ada apa. Nah, kita pakai satu frase ini, cemela gitu ya. Itu konteksnya begitu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang teman-teman ketemu terus penasaran gitu ya, ekspresinya beda, kita juga boleh tanya kenapa ya, cemela, what happened. Jadi cemela ini sangat sering banget dipakai ya. Oke, nah di sini juga sama. Kok kamu tiba-tiba telepon saya maksudnya ya? Saya nih habis makan siang. Kenapa gitu ya? Apa yang terjadi? 有事吗? Ada urusan kah gitu ya? 有事吗? Karena dia tanya ya, 方便接电话吗? Bisa terima telepon nggak gitu ya? 是这样的. Oh begini ya, 是这样的 begini. 我现在在保险公司当保险与财务顾问. Saya sekarang di perusahaan asuransi. Sampai situ kalau teman-teman baca dipenggal dulu ya. Jangan terus-terus karena orang yang dengar nanti kurang jelas. 我现在在保险公司 tarik nafas dulu, 当保险与财务顾问 menjadi konsultan keuangan dan juga asuransi. 有很多有关理财的方案 sangat banyak 有很多有关 artinya berkaitan ya, berkaitan dengan konsep-konsep perencanaan keuangan. Li cai itu adalah manajemen keuangan ya, perencanaan keuangan. 想和你分享, ingin berbagi dengan Anda. Fenxiang tadi begitu kita belum masuk ke materi, saya bilang teman-teman mungkin ada cerita yang mau berbagi dengan saya ya. 要和我分享，因为我们很久不见了ya, sudah lama tidak ketemu. Mungkin teman-teman ada cerita yang mau dibagikan kepada saya. Nah, fenxiang dipakai. Saya rasa sehari-hari teman-teman kepake ya kata-kata fenxiang. 想和你分享, ingin berbagi dengan kamu. Misalnya kayak teman-teman suka forward ke orang atau teman-teman terima forwardan. Nah, begitu terima, teman-teman boleh juga jawabin 谢谢你的分享, 感谢你的分享ya. 分享 itu sharing. 再来, oh, 好吧, 分享可以的. Oh, boleh gitu ya. Baiklah gitu ya. 分享可以的. Kalau sharing sih boleh-boleh aja gitu ya, kalau bahasa Indonesianya ya. Sharing sih boleh-boleh aja, 但是 tetapi 坦白说, 坦白我们学过是吧? Jujur kata ya teman-teman. 坦白 itu jujur ya. 说 ngomong, jujur kata ya. Tapi sejujurnya gitu ya. 我可能暂时不会再买新保险了. Saya mungkin sementara waktu tidak akan. Di sini 不会 artinya tidak akan ya. 再 again lagi gitu ya. 买新保险了. Membeli asuransi baru lagi. Jadi si temannya ini bilang, oh baiklah, kalau sharing sih boleh-boleh aja ya berbagi. Tapi jujurnya gitu ya, saya mungkin sementara waktu, 暂时 itu sementara waktu, tidak akan menambah asuransi baru lagi ya. Oke, 再来. 没关系, nggak apa-apa ya. 也不一定得买啊. Nggak mesti ya. 也不一定. Juga tidak pasti, 不一定. Harus membeli, 得买啊.
harus membeli. 我们安排时间见个面吧. Kita atur waktu untuk ketemu lah ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau nggak beli juga nggak apa-apa. Ibaratnya gitu ya, nggak ada keharusan untuk beli ya, karena memang tujuan awalnya mau sharing gitu ya. Kita atur waktu untuk ketemu lah. 好吧，我下星期三比较有空. Saya Rabu depan lebih ada waktu luang ya. 比较 itu di sini artinya lebih ada waktu luang. 就安排在下星期三下午5点怎么样? Kalau gitu aturnya di Rabu depan sore jam 5. Bagaimana? 好吧. Nah, 一言为定. Kalau gitu deal ya, gitu ya. 一言为定itu kayak oke, deal, sepakat ya. 不见不散. Tidak ketemu, tidak pulang ya. Kalau diartikan kan aneh. Jadi mungkin kita langsung artikannya sampai ketemu ya. Sampai ketemu, 老地方见, di tempat lama. Nah, 老地方ini hati-hati teman-teman ya. Pastikan pihak sana itu tahu bahwa yang teman-teman maksud 老地方 itu sama-sama sepaham. Kalau nggak salah paham ya, nanti hadirnya di tempat yang berbeda. Seperti itu. Jadi mereka ini mungkin memang udah punya tempat nongkrong yang dulu pernah didatangin dan memang udah sering setiap kali ketemu pasti tempat itu. Makanya mereka bilang 老地方见. Oke, saya rasa kalimatnya sih simple ya, nggak terlalu banyak grammar yang sulit. Oke, sebentar ya. Share screen-nya hilang ya. Oke, 好。好，那我们现在就来练习吧。Kita latihan dulu ya. Oke, 等一下。我看一下谁举手了啊 yang sudah tunjuk tangan. Oke, ada Ibu Fiona, saya unmute. 你好，老师。你好，你好。再来是Ibu朱秀珍，好的，saya unmute ya. 你好。Oke, 能听到我的声音吗？ Bisa kedengaran suara saya? 能听到。好好。听到。好， oke, berarti berdua sudah bisa ya. 好, Ibu Chu Xiuzhen jadi A, terus Ibu Fiona jadi B. Silakan ya. 1、2、3。那个标注分都不要考试，不要限度。OK， 我们可以开始吗？boleh mulai ya. OK， 1、2、3。第二部分要不要限度？第二部分，小黎给小陈打电话，他们是大学同学，后来各自忙碌，很少一非能见面。小黎是我小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗？ Oke ya, Ibu Xiaoli, jadi karena xiao-nya sama li-nya nada 3, jadi xiao-nya perlu berubah jadi nada 2 ya. Wei, Xiaoli, 是我小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗？ Boleh sekali lagi Ibu. 喂，是我小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗？ Oke. Ada audio lain ya yang masuk ya. Sorry ya, soalnya suaranya nggak gitu kedengaran. Ya, 小陈你好。Ya, silakan. 小陈你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事儿吗？ Oke, 好，lanjut. 我现在在保险公司上保险才一起问，有很多有关林海珍案，想和你分享。哦，好吧，分享可以的，但坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。没关系，也不一定买呀。我们安排时间见个面吧。
好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，那以愿为定，不见不散，老地方见。Oke, cuman ada i yen waiting. I-nya ada 4 ya, karena yen-nya ada 2. Boleh sekali lagi. 好吧。那一言为定，不见不散，老地方见。好吧，那一愿为定，不见不散，老地方见。好，谢谢你们2位，谢谢Ibu Fiona sama Ibu Zhu Xiuzhen，再见，很好啊，很棒。再见老师，ya, 谢谢 sudah 老师。不客气，再见。Oke ya, mungkin ada sedikit gangguan sinyal ya, ada suara lain yang masuk. 好，再来是kita lanjut. Oke, ada Ibu Lili, ada Ibu Feliana. Saya unmute ya Ibu ya. 老师晚上好。晚上好。晚上好。哦，晚上好，2位都在了啊。Oke, berdua sudah ada. 好的， Ibu Lili 当 A， 然后 Ibu Feliana 当 B。我们开始， kita mulai ya. 1、2、3。小李给小陈打电话，他们是大学同学，后来各自忙碌，很少有机会能见面。喂，小李，是我。喂，小李。yang berubah xiao-nya ya. Oke, boleh sekali lagi. 喂，小李。是我，小陈。你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事吗？是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案，想和您分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。很好。sedikit saja ya Ibu ya, Ibu Feliana. 但是坦nya ada angin ya karena T. 坦白说, boleh sekali lagi? 坦白说。坦白说。Oke. 坦白说。白-nya biasa ya, yang T-nya yang ada angin. 坦白说。坦白说。对，很好。Good. 没关系。也不一定得买啊，我们安排时间见个面吧。好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？就不是追，tadi saya kayaknya dengar追ya. 就 boleh sekali lagi. Terus teman-teman boleh bantu saya revisi ya. Tadi saya lihatnya cuma huruf Mandarin. Yang ini kan dia harus baca nada 4 kong. Ya, nada 4. Teman-teman boleh bantu revisi. Jadi you kong. Kong ini waktu kosong, nada 4. Kalau kong kosong empty. Empty sesuatu yang kosong ya. Oke. Ibu boleh sekali lagi, Ibu Feliana. 好吧，我下星期三比较有空。好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？怎么样？好。好吧，那一言为定，
不见不散，老地方见。好，谢谢你们两位都很好. Ibu Feliana banyak kemajuan ya. Nadanya sudah tidak perlu banyak yang saya perbaiki. Kong sini, Ibu Dwi juga sudah bagus ya. 谢谢 好，老师，不客气，谢谢你们两位，再见。再见。 Teman-teman ya, kebetulan karena tadi baca cio-nya salah, saya baru kelihat ya ada pinyin di samping yang memang dia memang bisa baca 2 nada ya. Sebentar, sekalian saya kasih ke teman-teman. Jadi huruf huruf ini kalau teman-teman ketemu, dia memang bisa dibaca nada 1, bisa dibaca nada 4. Tapi dengan arti yang berbeda, teman-teman ya. Kalau misalnya dia, contoh, nanti kalau misalnya teman-teman udah belajar Hanzi, nggak pakai pinyin, ketika ketemu ini, maka teman-teman harus baca Tiankong. Tiankong artinya langit. Terus tadi yang saya bilang Kong empty untuk benda, contohnya, 比如说空瓶子，大家知道瓶子吗？ Contoh ya, benda, kosongnya untuk benda gitu ya. 空瓶子，空瓶子 artinya botol kosong. Nah di situ kong harus baca nada 1 ya, teman-teman bikin catatan sendiri. Ini jadi botol kosong. Kosong. Kosongnya untuk benda, nada 1. Nah, kalau misalnya dia sebagai nada 4, itu artinya waktu luang. 所以不一样 ya, sedikit berbeda. Kosongnya waktu sama kosongnya benda dibaca dengan nada yang berbeda, tapi huruf Mandarinnya sama ya. Jadi teman-teman sebagai pengetahuan, kenapa sih komputer muncul nada 1? Ya, yang seperti biasa ya saya jelasin, dia merecognize, mengenal itu ya dia mungkin dimasukinnya cuma 1 ya. Padahal dia ya harus sesuai kalimat. Nah, itu yang komputer mungkin belum bisa. Silakan mau di screenshot kong he kong dengan huruf Mandarin yang sama ya. Kong xin cai nada 1 Ibu. Kong nada 1. Kong xin cai. Kangkong ya. Kong xin cai 是这个空. Nada 1. Karena benda Ibu. Jadi teman-teman boleh kasih note di catatan sendiri. Kong yang nada 1 yang tadi saya bilang kosong tapi benda. Nah itu 空瓶子, botol, botol kosong benda. Terus tadi 空心菜 yang ditanya Ibu Liu Liing, kangkung ya. Kangkung itu benda, so baca nada 1 ya, dibaca nada 1. Seperti itu. Oke, sudah? Nah, tapi kalau begitu artinya adalah waktu luang, maka silakan teman-teman baca dengan nada 4, yokong ya. Makanya bantu saya revisi kong nada 4. 好，谢谢 Johannes ya buat responnya. Saya lanjut dulu pasangan berikutnya. Oke. Tadi Bu Feliana sudah, Stephanie ya. 再来 Stephanie 和 Yuin. 好，saya unmute ya. 我在老师。好，都在了是吧？来，我们来练习啊，kita latihan. Teman-teman sudah selesai di screenshot ya, saya boleh balik ya ke halaman sebelumnya. Oke. Stephanie jadi A, terus Yuyin jadi B ya. 来，我们开始, kita mulai. Silakan. 1、2、3。喂，小李，是我。是我, 是nya nada 4 ya. 是我. 小陈。是我。喂，小李，是我。小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗？现在方便接 satu ya, 接电话吗？OK, lanjut. 小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事吗？是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问。顾问 4 juga ya.
财务顾问，顾问，对，财务顾问嗯有很多有关理财的方案，想和你分享，分享。分享。 Nah, siangnya ada 3. Terus kalau li cai, C itu bacanya ada angin ya. Li cai, cai ada 2. Boleh sekali lagi. 有很多有关理财的方案想和你分享。有很多有关理财的方案，想和你分享。 OK，哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。没关系，也不一定。 也 salah. nya nggak usah berubah ya. 也不一定。不一定，啊，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。见个面吧。好吧，我下星期3比较有空，就安排在下星期3下午5点，怎么样？好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。好，很好，谢谢你们2位，谢谢谢谢老 Stephanie，谢师，谢 Yulin，再见呀，加油再加油见。 udah bagus ya. Oke, 再来我们继续，kita lanjut. Berikutnya ada Ibu Keniza, oke, sama Yunita ya. Saya unmute. 老师晚上好，老师。晚上好，OK，两位都在了啊，sudah ada berdua. 来，我们开始吧。Ibu Keniza jadi A，然后 Yunita jadi B。好，我们开始，1、2、3。喂，小黎，是我。小李，oke. Xiao-nya 3, li-nya 3. Jadi yang berubah adalah xiao, bukan yang kedua, bukan li ya. Jadi yang depan yang berubah jadi nada 2. Oke. Wei, Xiao Li. 喂，小黎，是我小陈。你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事吗？是这样的，是这样的，这样版。是这样的。Yeah, yes. 我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案想和你分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。好，没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。好吧，我下星期3比较有空。下，ada 4. 好吧，我下星期3比较有空，就安排在下星期3下午5点，怎么样？怎么样？呀，OK。好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。老地方见，对，好。2个的发音都不错啊，udah lumayan, udah bagus ya pronunciation dan nadanya. 谢谢你们，谢谢 Yunita， 谢谢老师，再见，再见。好，再来，ya， 再见。boleh bantu mute ya. 好，saya lanjut berikutnya. Ini ibu ya, Ibu Lian ya. Sorry ya kalau salah ya. Oke. Ibu Lian kayaknya ya. Oke, sama Pak Amin. 你好，老师，晚上好。你好，晚上好。你好，老师，晚上好。
晚上好，来，Ibu Lian jadi A，然后Pak Amin jadi B 呀。我们开始来，1、2、3。喂，小李，是我小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗 ？OK。小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事吗？是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案，想和你分享。分享，想要的第一呀，分享。哦，想和你分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能坦坦白说，明白说，我可能暂时不会再买新保险了。好，没关系，也不一定得买呀。我们安排时间见个面吧。好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？嗯，好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。好，Ibu boleh sekali lagi。那一言为定，不见不散，老地方见。那一言为定，不见不散，老地方见。好，谢谢你们，谢谢Ibu Lian，谢谢Pak Amin ya. Sudah bagus ya. Semua yang tadi jadi contoh semua sudah bagus-bagus ya. Kayak itu tandanya teman-teman sudah hebat-hebat. 好，谢谢你们两位。再来kita lanjut. Ada Yono, ada Ibu Lucy ya. Oke, saya unmute. 可以吗？可以，老师。可以的。刚才是Ibu Lucy 对吗 ？OK，Ibu Lucy 在吗？ Oke, coba ya saya unmute ya. Sekali lagi. Ibu Lucy 可以吗？我可以，老师。Oke, mungkin Ibu Lucy-nya sinyal ya. 好，kalau gitu kita ke next-nya Ibu Rina. Oke, Ibu Rina，等一下。晚上好，老师。晚上好，好，在了啊。好，Yono 你当 A， 然后Ibu Rina 当 B。我们开始 kita mulai ya. 1、2、3。小李。小李。这样吗，老师？对啊。对，小李。哦，小李。Kalau mau baca yang atasnya boleh nggak apa-apa. 小李 tapi nadanya 小nya yang berubah ya. Oke. 小李给小陈。来，1、2、3。小李给小陈打电话，他们是大学同学，后来各自忙碌，很少有机会能见面。喂，小李，是我小陈，你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事吗？是这样的，我现在在保险公司当保险财务顾问，有很多财务顾问有很多有关理财的方案，想和你分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。好吧，
我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。很好，很好，发音都很好哦。Pronunciation-nya bagus ya, Yono dan juga Ibu Rinawati. 谢谢你们两位。谢谢老师。谢谢老师。再见。Saya dengerin dari tadi ya role play-nya semua kayak udah mahasiswa siswa advance ya, udah hebat semua. Oke, kita coba satu pasang lagi, kemudian kita lanjut ya. Oke, ada Brandon dan Ibu Lena. Oke, saya unmute ya. 晚上好，老师。晚上好，Brandon。Ibu Lena, bisa? Oke, sebentar, coba ya sekali lagi. Ya, Ibu Lena mungkin sinyalnya kurang mendukung ya. Oke, nah 下次吧, lain kali ya. Saya lanjut lagi, Ibu Friska ya. Friska saya unmute. 老师好。晚上好。Oke ya, ini baru kebuka. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Friska nanti ya satu kali lagi ya. Saya tutup dulu ya. Oh iya,老师。Ya, oke. Karena Ibu Lenanya udah kebuka. Oke, 好，谢谢你。Ya, Ibu Lena dan Brandon ya. Oke, Ibu Lena 你当 A， 然后 Brandon 当 B。来，我们开始，kita mulai ya。1、2、3。喂，小李，是我，小陈。你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈，你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？有事吗？是这样的，我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多勇敢理财的方案。想和你分享。好，sebentar ya. 财务顾问 yang kalimat kedua ya, 财务顾问 terus 有很多有关理财的方案想和你分享。Mungkin kalimat ini Ibu boleh ulang sekali lagi. 我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案想和你分享。Sekali lagi ya Ibu ya. 1、2、3。我现在在保险公司当保险与财务顾问，有很多有关理财的方案，想和你分享。对，想和你分享。OK， lanjut。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买先保险的，先保险了。先保险了，好。没关系，也不一定的买呀。也没关系，也不一定得买呀。我们安排时间见个面吧。好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。很好谢谢你们两位，谢谢 Brandon， 谢谢 Ibu Lena ya， 不客气，很好。Saya lanjut ya, satu pasang lagi ya. Tadi sempat ke unmute soalnya ya, Friska dan juga Ibu Linda di atasnya ya. 老师晚上好。晚上好 Friska。 Ibu Linda 可以吗？可以，老师。好，你好。你好。Ibu Linda 当 A， 然后 Friska 当 B， 来开始啊，1、2、3。喂，小丽，是我小陈，你在忙吗？小陈，陈 ada 2 ya， 小陈。对。你在忙吗？现在方便接电话吗？小陈你好，我现在正在午休呢，刚吃完午饭，怎么了？
有事吗？是这样的，我现在在保险公司当保险有债务顾问，有很多有关理财的方案，想和你分享。分享啊，对，分享。哦，好吧，分享可以的，但是坦白说，我可能暂时不会再买新保险了。没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。Oke, sebentar ya Ibu ya. Ini bacanya tei, tei-nya ada 3 ya. 没关系，也不一定得买啊。我们安排时间见个面吧。Boleh sekali lagi, Ibu? 没关系，也不一定得买呀。我们安排时间见个面吧。好吧，我下星期三比较有空，就安排在下星期三下午5点，怎么样？好吧，那一言为定，不见不散，老地方见。好，很好，2位都很好哦，谢谢你们2位，谢谢老师。ya, 不客气，再见。Saya rasa saya happy ya, target minimal pronunciation, terus nada, saya rasa kita udah tercapai. Oke, yang belum kegiliran tenang saja karena kita akan bahas ke grammar ya. Nah, kali ini mungkin saya nggak bacain, tapi saya minta teman-teman yang baca ya. Oke, 我们看一下今日语法 Grammar of the Day halaman 22. 大家可以看一下ya. Teman-teman boleh lihat ke halaman 22. Kita akan lihat grammar tambahan untuk di lesson ini. Oke, ada A dan B. Terus ada A dan B ya. Jadi mungkin kita sekalian boleh kita tunjuk partisipan untuk bantu bacakan. Saya yang jelasin saja ya. Oke, ada Ibu Endang, ada Ibu Meiska. Oke, saya unmute ya. 你好，老师。你好。Oke, satu lagi sebentar. Ibu Meiska. Hello, 老师好。哎，你好，来你们看一下22页 halaman 22 ya, sudah ketemu ya. Nah, boleh tolong dibacakan yang A dan B. Endang yang A, 然后 Ibu Meiska yang B. Silakan. 1、2、3。爱的演唱会就要开始了。开始了 ，OK。开始了。开始了 ，OK 呀，lanjut。5G 现在在5点，还早呢。Oke, boleh ya ikutin saya ya. 不急，不一样吧呀？不急，现在才5点呢，还早。不急，现在在5点，还早呢。OK， lanjut 半小时后，silakan A, Endang。半小时后，5点半了，我们要迟到了。演唱会7点再开始，我们还有时间呢。好，不错啊，lumayan ya. Ini perdana ya, tidak dicontohin dan dibacakan. 谢谢你们2位，谢谢 Ibu Meiska， 谢谢 Endang ya. 很好。Ya, ini perdana dan juga sudah bagus ya. Berarti memang teman-teman sudah oke ya, tinggal PD-nya aja teman-teman. Oke, sambil saya artikan dulu ya, teman-teman juga sudah dapat arti di bawah sebenarnya ya. Kita akan belajar cara penggunaan cai di grammar kali ini secara lengkap. Intinya sih teman-teman mengenal pattern-pattern kalimat pakai cai ya. Kalau sebelumnya saya suka bilang barulah gitu ya, barulah di dalam kalimat silakan dipakai cai. Nah, 你快点儿，演唱会就要开始了。kamu cepatan gitu ya, 快点儿，快点儿 itu cepatan dikit ya, buruan kalau bahasa Indonesianya buruan. Nah, teman-teman kepake juga sehari-hari. 快点儿，演唱会 apa itu 演唱会 konser.
Yen Chang Hui. Yen itu artinya melakonkan, performance. Chang artinya nyanyi ya. Hui di sini pesta, tapi ini satu frase artinya konser. Teman-teman suka nonton konser? 大家喜欢看演唱会吗? Ya, mungkin sementara memang sudah jarang ya, karena semuanya online ya. Kalau dulu mungkin ada konser-konser dari artis-artis mana gitu ya. 喜欢对吗? Oke, 演唱会 ini konser. Ya, 就要开始了, sudah mau mulai ya. 就要 di sini artinya sudah mau, 就要开始了. Terus si B bilang, 不急不急, boleh diulang 2 kali ya. Cuma ini saya kasih 1 kali aja. 不急 artinya tidak buru-buru ya, nggak buru-buru lah gitu ya. 现在才5点. Sekarang kan masih jam 5 gitu ya. Sekarang baru jam 5, 还早呢, masih pagi. Masih pagi itu maksudnya masih awal gitu ya, masih pagi, masih jaraknya jauh dari waktunya konser, itu maksudnya ya. 现在才5点呢. Ya, kita bahas dulu konteksnya, baru kita masuk penggunaannya ya. Ini contoh conversation menggunakan 才. Oke, terus lanjut. 半小时后, 半小时后 artinya setengah jam kemudian gitu ya. Setengah jam kemudian si A-nya bilang, 5点半了 gitu ya. Dia nunjuk jam mungkin ya. 5点半了，我们要迟到了. Ya, jadi jam 5.30 kita sudah mau terlambat gitu ya. 我们要 di sini artinya sudah mau ya, sudah mau terlambat. 我们要迟到了，迟到 itu terlambat. 演唱会7点才开始. Si B ini orangnya lebih santai ya. Jadi dia bilang konser itu mulainya jam 7 gitu ya. 演唱会7点才开始. Konser jam 7 baru mulai gitu ya. Cai di sini pakai baru di sini harus ditranslate pakai cai. Baru mulai, 我们还有时间呢. Kita masih ada waktu. Nah, ini contoh 2 konteks yang pakai cai. Nah, sekarang kita masuk ke format kalimat ya, penggunaan kata cai. Pertama, konteksnya adalah digunakan cai kenapa? Karena makna waktunya masih panjang, masih keburu. Terus bisa juga artinya lambat, bisa artinya pelan, bisa artinya jauh dari harapan ya. Teman-teman lihat ya, dia punya makna beberapa tergantung kalimat. Atau waktunya masih banyak, tidak buru-buru, itu yang di atas ya. 不急，现在才5点，还早呢. Kalau bahasa Indonesia kita bilangnya gimana? Oh, nggak usah buru-buru lah, kan sekarang baru jam 5. Kan sekarang baru jam 5. Di situ baru harus pakai cai. Kenapa? Karena waktunya masih panjang, masih banyak waktunya, nggak usah buru-buru. Itu maksudnya ya. Jadi teman-teman cuma perlu ingat, oh Laoshi bilang ya kalau waktunya masih panjang, terus kita nggak usah buru-buru ya, silakan pakai cai. Sekarang kan baru jam 5, baru disitulah yang ditranslate pakai cai. Oke, saya lanjut ya. Contoh kalimat, 不急，演唱会7点才开始. Yang nggak buru-buru ya, konser jam 7 baru mulai. Saya lanjut. 我们8点半上班, 他9点才到. Kalau di sini artinya apa teman-teman? Kan ini menandakan banyak arti. Sekarang saya mau tanya teman-teman. 我们8点半上班, 他9点才到. Kita jam 8.30 mulai ngantor. Dia jam 9 baru sampai. Berarti di konteks kalimat ini dia menyatakan apa? Ya, jauh dari harapan. Kalau misalnya orang yang ngomong ini berarti sebenarnya dia berharap kalau orang ini mau kerja harusnya jangan telat ya. Kalau bisa jangan on time tapi in time, benar nggak? Misalnya jam 8.30 mulai kerja ya jam 8 minimal sudah sampai gitu ya. Jadi berarti ini adalah lambat ya atau jauh dari harapan. Sorry. Jadi kalau teman-teman mau menyatakan sesuatu kekecewaan gitu ya, kekecewaan karena jauh dari harapannya teman-teman, maka teman-teman perlu pakai cai. Ya. Kayak contoh satu kalimat yang sering banget kita pakai, mungkin dulu saya pernah kasih contoh. Teman-teman sudah nunggu teman lama gitu ya, janjiannya jam 7.30, tapi ini jam 8 orangnya masih belum sampai. Terus 8.15 dia sampai. Teman-teman komplain, benar nggak? Karena jauh banget dari harapannya teman-teman. Oke, nah kira-kira pakai kalimatnya gimana?
Kan kita suka bilang, kok kamu baru sampai sih, gitu ya. Nah, ada yang bisa bantu saya translate? Kok kamu baru sampai sih, gitu ya. Iya, masih ingat ya, kok. Mungkin saya udah ulang-ulang berkali-kali ya. Kok pakai apa? Zeme, tuh ya, zeme. Ya, kok ya. Dulu saya kalau bilang, kalau teman-teman mau pakai ekspresi kok di bahasa Indonesia, kebanyakan kita di bahasa Mandarinnya pakai zeme ya. Oke, saya tulis di atas ya, teman-teman ya. Ni zeme. Kamu kok gitu ya, sekarang sih baru nyampe gitu ya, komplain kan, udah nunggu dari tadi kitanya ya. Sekarang berarti 现在 sorry. 现在 baru sampai. Nah, di sini baru sampainya harus pakai 才 maksud saya. 才到. Itu maksud saya ya. Jadi silakan diingat kalau teman-teman mau komplain gitu ya. Komplain sesuatu yang jauh dari harapan teman-teman, silakan pakai 才. Ya, contoh. Misalnya kita bilang apa ya? Oh, kenapa sih? Kok kamu kasih saya dikit banget? Kok kamu kasih saya dikit banget? Ya, komplain kan? Jauh dari harapan. Berarti orang yang ngomong ini harapannya pengen dikasih lebih banyak. Bener nggak? Ya, saya butuh tempat ya. Oke, teman-teman silakan coba translate. Kok kamu kasih saya dikit banget gitu ya? Oke, nantilah saya balik ke sini ya. Sekarang saya share satu halaman kosong. Oke, 好。Ya, ada beberapa teman-teman yang udah kasih contoh ya, sudah pintar ya, sekarang semua pakai 怎么 gitu ya. Oke, good. 很好。你怎么? Tapi saya mau ada 才 gitu. Kan kita lagi belajar 才 dan kita bilang itu jauh dari harapan kita, gitu ya. Oke, bagaimana kalimatnya? 你怎么才给我那么一点儿 sedikit ya, atau ini 那么 ya, 那么 itu sebegitu ya, 才给我那么一点儿, atau 你怎么才给我那么少呢? 少 juga boleh di sini ya, sedikit boleh, 那么少. Kok kasih saya dikit banget gitu ya? Terus mungkin panitia bilang, 没有啊, tuh iyang, semuanya sama gitu ya. Mungkin teman-teman lagi dibagiin apa, terus teman-teman bilang komplain lah sama panitia ya, 你怎么才给我那么少, 那么一点 gitu ya. Sebegitu sedikit, sebegitu dikit ya. Yang saya mau bilang itu 才. Di sini teman-teman boleh pakai 才 karena jauh dari harapannya teman-teman. Terus teman-teman lihat formatnya ya, 才 belakangnya adalah 给. Tadi ada muncul beberapa kalimat, mungkin saya nggak bahas satu-satu, teman-teman silakan lihat. Kan ada teman-teman bilang, 你怎么给我那么一点? Boleh nggak, 老师? Boleh. Cuman penekanan si jauh dari harapannya kita pakai 才 dan ditaruh di depan kata kerja. Sampai di sini oke untuk format yang pertama. 这么少可以的, boleh. Ini 那么这么 itu nggak masalah ya. Sebegitu, sebegini itu nggak masalah. Itu cuma expression ya. Yang penting teman-teman tahu oh pemakaian 才 ditaruhnya di mana. 才 di depan verb ya, di depan kata kerja. Tadi saya lihat ada beberapa contoh kalimat teman-teman nggak pakai 才 tapi ada pakai 给我那么一点. Itu udah benar. Cuman ketika tambahin 才 adalah di depan si 给 karena 给-nya di sini adalah kata kerja. Oke ya, sampai di sini oke. Untuk kalimat kedua, teman-teman semua pegang modul kan ya? Oke, pegang modul? Ya, mungkin lagi chat ya. Kalau gitu saya lanjut ke ini, silakan di screenshot dulu ya. Saya mau ganti halaman. Itiar itu sedikit. Shao juga sedikit.
Ya, lain kali ada kesempatan saya boleh jelasin perbedaannya. Di sini mereka boleh pakai barengan, tapi maksudnya boleh pakai saling menggantikan, tapi ada konteks tertentu nggak bisa saling menggantikan ya. Oke. Saya boleh lanjut ke Ima. Saya mau minta teman-teman baca soalnya ya, nomor 3. Oke, kalau gitu saya balik aja ya, biar teman-teman gampang. Silakan dibaca untuk Oke, saya lihat ya yang masih setia tunjuk tangan itu adalah Ibu Anita. Ibu Anita saya unmute ya Ibu ya. Oke. 晚上好，老师。晚上好，晚上好。请您念一下第3, boleh dibaca nomor 3. 我们8点半上班，他9点才到。 Oke ya, itu nomor 2 ya. Kita 8.30 ngantornya. Dia jam 9 baru sampai ya. Oke, nggak apa-apa. Nomor 3, silakan Ibu. 他40岁才结婚。 很好，谢谢您。再见。Saya lanjut dulu ya untuk jelasin ya. 不客气，再见。他40岁才结婚. Nah, silakan teman-teman boleh bantu saya nggak? Dia usia 40 tahun baru menikah. Berarti di sini konteksnya artinya apa, teman-teman? Ta 40 岁, iya terlambat ya. Maksudnya ini standar umum mungkin orang menikah ya 20-an lah ya, misalnya ya. Jadi dia usia 40 baru nikah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyatain sesuatu yang telat dari standarnya, silakan pakai cai. Itu maksudnya ya, yang konteks lambat. Ya, di sini. Oke, lanjut. Nomor 4. 第4，我再看一下啊。 同学们 ada Ibu Iren. 好的， Ibu Iren saya unmute. 老师晚上好。晚上好， Ibu Iren silakan. 哥哥。哥哥用了2个小时才写完作业。才写完作业 betul. 哥哥用了2个小时才写完作业. Boleh sekali lagi? 哥哥用了2个小时才写完作业。对，2个小时才写完作业。谢谢 Ibu Iren， 再见，很好。Oke, saya lanjut dulu. Ya, pelan ya. Jadi butuh waktu yang panjang di sini ya. Waktu yang panjang nih. Makna waktu yang panjang. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi saya berusaha kasih per ininya per satu-satu contoh ya, kalau semua memang banyak ya. Jadi satu mewakili beberapa makna yang terkandung di cai. Nah, di sini artinya waktu yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya dia berusaha dalam waktu yang panjang baru menguasai sesuatu, teman-teman mungkin masih ingat ya, cai yang dulu saya kasih pembahasan sebelum ini, itu pakai cai ya. Nggak mudah bagi seseorang itu untuk menguasai sesuatu. Itu kita bilang barulah menguasai, barulah bisa. Nah, ini juga sama. Kakak laki-laki menggunakan 2 jam barulah menyelesaikan PR ya. Jadi mungkin standarnya atau harusnya sih biasanya setengah jam sudah selesai, tapi mungkin ini agak sulit atau tingkatnya nggak mudah sehingga butuh waktu 2 jam untuk menyelesaikan PR. Nah, teman-teman, nanti PR-nya ya. Jadi kalau bisa teman-teman bikin, ini kan 4 contoh ya. Bukan isi home ya, masih ada. 4 contoh ini silakan teman-teman praktek di rumah, bikin masing-masing yang mengandung arti ini. Ya, jadi misalnya pertama itu waktunya masih banyak gitu ya. Nah, teman-teman pikirin konteks kira-kira apa ya, tapi pakai saya. Terus yang kedua sama 3, 4 ya. Teman-teman bikin di rumah. Itu PR untuk minggu depan kita bahas ya. Oke, saya lanjut. Halaman berikutnya. Contoh kelima. Ya, oke. Saya coba lihat ya. Ada Pak John. Oke, Pak John boleh bantu saya baca nomor 5. 晚上好，老师。晚上好，Pak. Silakan.
这本书爸爸花了5天才看完。对，这本书爸爸花了5天才看完，很好，发音很好，谢谢Pak John，再见。谢谢老师。不客气, pronunciation-nya sudah bagus ya Pak. Oke, buku ini Papa menghabiskan waktu 5 hari baru selesai membacanya. Betul, artinya dalam waktu yang sangat panjang. Jadi teman-teman silakan ya dilihat, oh konteksnya begini. Nah, teman-teman kalau bikin kalimat yang mau serupa itu silakan pikir yang konteksnya sama ya, supaya kalimatnya nggak mungkin melenceng ya. Oke, lanjut nomor 6. 我们再看一下第6. Oke, ini semua sudah. Saya看有没有新的. 好，妹妹silakan dibaca nomor 6. Oh ya, ini tadi kita udah bahas ya. Oke, 妹妹。你好，老师。你好，silakan nomor 6 dibaca. 你怎么现在才到？很好，发音也很好，谢谢您，妹妹。谢谢老师。不客气，再见。你怎么现在才到ya? Ternyata saya ada kasih contoh ya, komplain bahwa kok kamu baru sampai sekarang gitu ya, padahal janjinya udah sejam yang lalu. Nah, bagi teman-teman yang mau komplain kok orangnya telat ya, nah silakan pakai kalimat ini ya. 你怎么现在才到？第7 nomor 7， 我再看一下有谁。Ibu Lilian， 好的 ，Ibu Lilian saya unmute。晚上好，老师。晚上好，请您念一下第7 nomor 7， silakan dibaca。过了很久，他才学会弹钢琴。对，过了很久啊，boleh silakan ikut saya baca dulu。他才学会弹钢琴。过了很久，他才学会弹钢琴。对，学会弹钢琴，很好，Ibu ya。谢谢Ibu Lilian. Saya lanjut ya Ibu ya untuk jelasin. 过了很久, sesudah melewati waktu yang lama ya. 过 itu artinya melewati. Sesudah melewati waktu yang sangat lama, dia barulah bisa menguasai. 学会 itu artinya menguasai, belajar dan bisa menguasai ya. 弹 memainkan alat musik yang namanya piano ya. 弹钢琴. 弹 ini untuk 弹吉他, main gitar. Terus apa lagi ya? 弹古筝 teman-teman tahu kecapi, nah pakai tangan gitu ya untuk memainkan alat musik, rata-rata kita bilangnya tan ya. Oke, 弹钢琴 memainkan piano, 钢琴 adalah piano. 好, jadi teman-teman ada yang bantu saya di chat ya, mengandung makna apa sih yang 过了很久他才学会弹钢琴. Sesudah melewati waktu yang lama, dia barulah menguasai memainkan piano. Berarti butuh waktu yang sangat lama. Nomor 7 ini sama artinya dengan makna nomor berapa, teman-teman? Sebelum saya lanjut ke konteks kedua. Teman-teman boleh lihat lagi materinya. Waktu yang sangat lama. Sorry. Iya, nomor 4, nomor 5 ya. 好，很好, betul. Ini semua sama. Jadi teman-teman yang penting, oh maksudnya begitu ya, dapat ya. Ya, jadi nomor 7 ini sama dengan nomor 5, terus nomor 4, terus nomor 4, terus nomor 5 ya, jadi 5, 7, dan juga nomor 4 itu sama ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalnya yang nomor 6 itu artinya apa? Maknanya apa? Ya, terlambat, jauh dari harapan, komplain ya, kecewa, betul. Di situ ada makna kecewanya gitu ya. Tuh, di luar dari harapan ya, di luar dari ekspektasi. 很好.
Ya, ini ada beberapa konteks, jadi kenapa saya ulang supaya untuk memperjelas. Teman-teman silakan di rumah praktek pakai kalimat. Ya, kalau sekarang mengerti, kalau nggak dipraktekin biasanya lupa. Ya, silakan bikin contoh kalimat. Oke, 再来我们看一下第二部分, bagian kedua, konteks kedua. Ini cai memiliki makna yang artinya sedikit, level yang rendah atau kemampuan yang rendah dan harga yang murah. Ya, 我们看一下例子itu contoh ya. Oke, saya akan minta tolong baca Ibu Lili Mulyani. Oke, saya unmute. 你好，老师。你好，Ibu Lili, silakan. 姐姐买了这件衣服，才花了30万。30万 ，OK。姐姐买了10件衣服，才花了30万。Boleh sekali lagi, Ibu? 姐姐买了10件衣服，才花了30万。好，nomor 2 kalimatnya boleh tolong dibaca lagi. 他们学校才50个学生很好。Boleh sekali lagi, 他们学校才50个学生。他们学校才50个学生。谢谢 Ibu Lili, 再见，很好。Saya mute ya untuk saya jelasin dulu. Nah, konteks kedua ini adalah menyatakan sesuatu harga yang murah. Teman-teman bisa lihat ya. 姐姐买了10件衣服，才花了30万。Di sini 才 menandakan bahwa bajunya murah ya. Cici beli 10 buah baju baru menghabiskan di sini 花 ya, menghabiskan uang. Itu artinya 花钱 ya. Teman-teman mungkin tahu istilah ini. 别乱花钱, ada pernah dengar? Wah, satu ya. Pernah dengar 别乱花钱 artinya jangan boros, betul, jangan asal-asal gunakan uang gitu ya. Luan itu artinya sembarangan gitu ya, menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. 别乱花钱. Nah, 花钱di sini artinya spend money. Oke, makanya di sini dia pakai 花 姐姐买了10件衣服, beli 10 baju, barulah menghabiskan 300.000 ya. 才花了30万 ya, maksud dia murah gitu ya. Oh, berarti bajunya murah ya. Beli 10 baju baru habis 300.000 katanya ya, 30万. Terus yang kedua, 他们学校才50个学生. 他们学校才50个学生. Sekolah mereka baru ya, muridnya baru 50 orang. Artinya sangat sedikit ya untuk ukuran sebuah sekolah, itu maksudnya ya. Jadi kalau teman-teman mau nyatain sesuatu yang masih dikit loh ya dibandingkan dengan yang standarnya, maka silakan pakai cai. Terus yang nomor 1, kalau misalnya untuk barang yang murah gitu ya, dalam arti harga murah, silakan teman-teman juga boleh pakai cai. Barulah menghabiskan 300.000 gitu ya untuk membeli 10 buah baju. Menurut orang ini murah. Ini agak subjektif ya teman-teman ya. Maksudnya mungkin bagi sebagian orang ini sudah mahal. Nah, ini sedikit agak subjektif. Ini perlu ada perbandingannya sih. Perbandingan misalnya contoh ya. 昨天我买了一件衣服就花了30万. Dia perlu ada perbandingan, makanya saya bilang subjektif ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin kalimat yang lebih lengkap, sebenarnya gini, misalnya gini, 昨天我买了一件衣服就花了30万. Teman-teman nangkap maksud saya? 昨天我买了一件衣服就花了30万. Artinya, kemarin saya beli 1 buah baju, udah menghabiskan 300.000. Nah, terus koma,
姐姐买了10件衣服才花了30万. Jadi ada perbandingan. Oh, kemarin saya beli 1 baju aja udah habis 300.000. Si Cici itu beli 300.000 itu bisa dapat 10 baju. Nah, perbandingan mahal dan murahnya teman-teman dapat ya di situ ya. Jadi biasanya orang akan membandingkan sesuatu. Dia akan pakai begitu ya. Jiu sama cai. Teman-teman kan suka dulu tanya ya, jiu penggunanya apa? Salah satu penggunanya begitu. Ya. Kalimatnya saya tulis ya di sini. Sebentar. 昨天我买了1件衣服，就花了di bawah ya teman-teman ya 30 万. Koma, baru mungkin kalimat ini sehingga terlihat perbedaannya mahal dan murah. Kalau cuma kalimat satu begini, kadang-kadang orang berpikir enggak lah ini sudah mahal gitu ya, makanya saya bilang subjektif. Oke, sampai sini oke. 他们学校才50个学生 berarti sangat dikit. Oke, sampai di sini untuk konteks kedua, oke kah? 他们学校才50个学生. Oke, 好. Saya lanjut untuk nomor 3 ya. Nomor 3, 我们看一下. Menyatakan kejadian, menyatakan waktu kejadian, cai mempunyai makna terjadi tidak lama. Oleh karena itu, kadang-kadang cai bisa sinonim dengan kang atau kangkang yang artinya baru saja. Nah, jadi kadang-kadang di konteks lain, cai bisa artinya sama dengan kang atau kangkang yang artinya baru saja, barusan. Teman-teman, ini saya bahas lengkap. Teman-teman silakan ambil yang memang kepake ya. Kalau misalnya terlalu banyak, silakan di skip. Oke, jadi supaya teman-teman nggak pusing. Ini saya kasih versi lengkap, semuanya saya kasih ya. Oke, nomor 1. Saya boleh minta tolong dibaca. Ada siapa tadi ya? Oke, Ibu Lena tadi sudah. Ibu Rita saya unmute ya. 晚上好，老师。晚上好. Boleh bantu saya baca kalimat pertama? 好，我在吃火饭，我刚吃火饭。好，再来第二个句子 boleh bantu baca juga kalimat kedua? 我在到家，家ada satu. 我在到家。 刚放下行李。行李 oke. Nomor 3. Sekali lagi. 我在烧火地，风一吹，有一地落叶。好，落叶很好，谢谢您 Ibu Rita. Oke ya, 谢谢老师。 Bu Kaci, 再见. Saya mute dulu untuk jelasin ya. Jadi kadang beberapa konteks ya, cai artinya baru saja. Contoh, 我才吃过饭，我刚吃过饭. Di sini artinya sinonim. Jadi kalau misalnya saya bilang, Yunita, 我们来一起吃吧. Yunita, saya ajakin Yunita untuk makan bareng. Terus Yunitanya jawab sama saya, 老师，我才吃过饭呢，很饱。 我刚吃过饭呢，很饱 ya. Artinya saya baru saja makan, masih sangat kenyang. Silakan 2 kalimat ini boleh dipakai. Mungkin teman-teman sering dengarnya yang mana? Oke, mungkin masih ketik ya. Sering dengarnya adalah 我刚吃过饭. Benar nggak? Iya, betul. Itu yang sering kita dengar. Tuh. Makanya kadang-kadang yang ini, cai, yang artinya baru saja itu yang untuk konteks ketiga memang tidak terlalu populer. Ya, biasanya rata-rata kita akan bilang 我刚吃过饭.
Nah, ya jadi dia sinonim dengan si Kang untuk konteks tertentu ya, nggak semua konteks. Oke, saya lain nomor 2. 我才到家刚放下行李. Saya baru saja sampai rumah. Nah, 刚放下行李 baru taruh, taruh, 放下, taruhin si bagasi. Benar-benar baru sampai lagi jinjing bagasi terus baru taruh ya, 放下, sianya arah ke bawah maksudnya ya. Nah, kalau misalnya 我才到家刚放下行李, saya baru sampai ke rumah. Di sini barunya ya bisa mengandung makna apa, teman-teman? Kan kita udah pelajari ya dari yang tadi pernyataan pertama, terus bagian kedua, bagian ketiga. Nah, sekarang bagian ketiga muncul 我才到家刚放下行李. Teman-teman bisa ingat, ya saya baru sampai rumah, artinya sebenarnya saya baru melalui satu perjalanan yang cukup lumayan jauh maksudnya. Ya, saya baru melalui satu perjalanan cukup jauh, makanya dia pakai cai sebenarnya ya. Nah, terus 刚放下行李, barusan benar-benar taruh si bagasinya gitu ya. 你就叫我扫地, kamu sudah suruh saya nyapu lantai gitu ya. Jadi bisa artinya saya baru sampai rumah loh ya, baru sampai artinya saya sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang, terus baru taruh bagasi, udah nyampe rumah begitu, barusan nyampe, kamu suruh saya sapu lantai. Misalnya ada kalimat lanjutannya ya. Oke ya, jadi cai sama kang di sini bisa artinya sinonim. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai 我刚到家刚放下行李, jadi diulang-ulang gitu ya, maksudnya kangnya diulang 2 kali seperti itu. Oke ya. 再来是 nomor 3. 我才扫过地风一吹又一地落叶. 我才扫过地 artinya saya baru saja nyapu ya. Kuonya sebenarnya harus nada 5 teman-teman ya. Boleh bantu saya koreksi, kuonya harus nada 5. Kenapa? Karena di sini dia adalah partikel sebenarnya. Tapi kalau teman-teman bilang, Laoshi saya mau pakai baca nada 4, boleh nggak? Nggak masalah. Karena memang dia aslinya nada 4 ya. Cuman di sini dia adalah partikel yang ditaruh di belakang kata kerja. Persis nomor 1 dan nomor 3 ya. Kata kerjanya chi nomor 1, kata kerjanya sao nomor 3. Terus di belakangnya ada kuo, artinya barusan lewat gitu ya. Di situ dia bukan kata kerja sebenarnya, dia sebagai partikel. Jadi 我才扫过地. Di artinya apa teman-teman? Lantai ya. 风一吹, 风 angin, 风一吹 angin begitu bertiup gitu ya. 一吹又一地落叶. Sudah penuh lagi ya satu lantainya dengan luo ye. Luo itu artinya jatuh, ye itu artinya daun. Ya, jadi sudah penuh lagi nih lantainya dengan daun yang berjatuhan. Yo yidi luo ye. Tadi ada yang tanya cai sama yo, bener gak? Nah, mungkin saya nggak bisa jawab semua pertanyaan di chatting ya. Biasanya kita taruh di hari Rabu. Nah, sekalian mungkin ini muncul nih. Tadi ada cai, sekarang ada yo, tuh mah. Nah, kalau misalnya cai artinya belum terjadi, benar nggak? Cai lai ci. Misalnya saya bilang, 可以再念一遍吗? Boleh baca sekali lagi. Laginya udah terjadi belum? Belum terjadi. Tapi kalau yo itu artinya sudah terjadi. Kalau teman-teman lihat kalimat ini ya, saya barusan sapu lantai. Angin begitu bertiup, sudah penuh lagi satu lantainya dengan daun yang berjatuhan. Berarti si daunnya sudah jatuh belum teman-teman? Sudah. Itu perbedaan cai sama yo. Nanti kalau ada kesempatan lain ya, kita boleh kasih beberapa contoh kalimat pakai cai sama yo. Di konteks apa sih ya gitu. Memang bahasa Mandarin banyakan kalau misal mungkin kesulitannya sebenarnya akan di situ ya, grammar-grammarnya, pemakaian kata-katanya. Itu yang perlu teman-teman banyak pelajari ya. Kalau saya lihat untuk nada sama pronunciation teman-teman sudah lulus lah ya, sudah oke. Oke, kita sampai di sini. Kita sudahi dulu ya
karena ini bagian ketiga, nanti kita akan bahas lagi bagian keempat di minggu depan. Silakan PR-nya dikerjakan, tidak ada kewajiban ya buat latihannya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bikin beberapa konteks kalimat, contohnya yang seperti yang dicontohin di modul kita. 好， untuk pertanyaan yang tidak kejawab, saya akan jawab di hari Rabu ya teman-teman ya. 好， 谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，祝大家健康，拜拜。谢谢老师。谢谢老师。谢谢老师，晚安。班长。谢谢老师，好，拜拜。谢谢老师，拜拜。